Assalamualaikum adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, agar kita sama-sama semangat untuk belajar. Video part 2 ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Nah, kalau yang belum lihat video sebelumnya, nanti linknya lihat di deskripsi ya. Matematika harus banyak latihan. Video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara membilang angka yang besar daripada 100. Video kali ini akan banyak latihan-latihan supaya kita lebih memahami bilangan yang lebih besar daripada 100. Karena sebelum 1000 itu ada 100 dulu. Ayo semangat untuk belajar! Soal nomor 1, coba kalian tuliskan cara membaca bilangan-bilangan berikut. Bagian 1 ada 820. Nomor 2 cari sendiri. Nomor 3 408. Nomor 4 cari sendiri lagi ya. Untuk nomor 5 900. Lanjut ke nomor 2. Sekarang coba kalian tuliskan lambang bilangan-bilangan berikut. Nah, ini kebalikan dengan nomor 1 ya. Nomor 1, 740. Nomor 2, coba adik-adik cari sendiri ya. Nomor 3, 120. Nomor 4, cari sendiri lagi. Nomor 5, 101. Nah, nomor 6 mudah kok dicari sendiri ya. Next, ayo kita tuliskan lambang bilangan di bawah ini, kemudian bacalah. Nomor 1, bilangan yang memiliki 7 pada nilai ratusan, 0 pada nilai puluhan, dan 2 pada nilai satuan. Untuk menulis angkanya, kita susun dulu ya, 702. Kemudian bacanya adalah 702. Nomor 2, jumlah 3 buah ratusan, 4 buah puluhan, dan 5 buah satuan. Disusun dulu angkanya 345. Nomor 3, jumlah 1 buah ratusan dan 7 buah puluhan. Kalau ini tidak ada satuan, maka satuan dianggap 0. Kita susun angkanya 170. Jadi 170. Yang terakhir, jumlah 8 buah ratusan. Kalau puluhan dan satuannya tidak ada, maka dianggap 0. Jadinya 800. Selanjutnya, ayo kita isi tiap kotak dengan sebuah bilangan. Setiap kotak yang kosong merupakan lanjutan dari bilangan sebelumnya. Nah, perhatikan nomor 1. Nomor 1 kotak pertama 117, kotak kedua 118, kotak ketiga 119. Berarti rentangnya selisih 1 dari angka sebelumnya. Nah, setelah angka 119 ditambahkan 1, jadinya 120. Kotak selanjutnya jika ditambah 1, 121. Nah, untuk dua kotak setelahnya itu juga ditambahkan 1. Jadi setelah 121 ada 122 dan 123. Nah, jadi untuk soal-soal seperti ini kita harus memperhatikan selisih dari angka sesudahnya atau angka sebelumnya. Lanjut, nomor 2, kotak pertama ada 870, kemudian diikuti dengan 880. Berarti ada selisih 10. Dari 70 ke 80 itu ada penambahan 10 angka. Selanjutnya, 880 jika ditambahkan 10 angka jadinya 890. 890 ditambah 10 jadinya 900. Kemudian 910
Ditambah lagi 10 jadinya 920. Nah, kotak terakhir ditambah 10 jadinya 930. Nah, pada kotak ketiga kita lihat rentangnya ya. Pertama ada 300, kemudian kosong, kemudian 500. Jika susah mencari rentangnya, kita lihat angka yang berdekatan atau angka yang tidak ada kosongnya, yaitu di 700 ke 800. Di situ terlihat ada penambahan satu buah ratusan. Dari 700 ke 800 itu ditambah 100. Balik lagi ke yang pertama 300. Kalau ditambah 100 jadinya 400. 400 ditambah 100 500. Ditambah 100 lagi jadi 600. Kemudian ada 700 800. 800 ditambah 100 lagi jadinya 900. Masuk soal yang terakhir. Awalnya ada 600, kemudian kosong, kemudian 598. Perhatikan bilangan yang berdekatan, yaitu 598 dan 597. Di sini terlihat ada pengurangan angka. Jadi pada angka-angka sebelumnya merupakan hitung maju, sekarang kita hitung mundur. Jadi 600 jika dikurang 1 jadinya 599, kemudian 598, 597, dikurang 1 jadi 596, dikurang 1 lagi 595, dikurang lagi 594. Sampai di sini paham ya bagaimana mengisi bilangan yang kosong? Kita harus lihat dari angka sebelumnya dan angka sesudahnya. Next, ayo menuliskan sebuah bilangan yang sesuai untuk setiap tanda panah pada garis bilangan berikut. Perhatikan, setiap satu garis itu ada penambahan satu angka. Perhatikan garis yang agak panjang yang berada di tengah. Jika penambahan satu garis adalah 1, maka jika sampai di tengah itu ada penambahan 5. Tips mudahnya, kita perhatikan kotak yang kosong itu berada di garis yang lebih dekat kemana. Untuk memudahkannya, kita tandai dulu angka yang di tengah. Kemudian pada kotak yang kosong kita lihat dia lebih dekat ke angka yang mana. Pada kotak pertama itu lebih dekat ke angka 165, tapi dia di belakang angka 165, jadi kalau mundur dikurang 1 jadinya 164. Kotak nomor 2 dia ada di belakang angka 180. Ingat ya, kalau di belakang berarti dia hitung mundur. Hitung mundur satu angka jadinya 179. Selanjutnya, kotak kosongnya di dekat angka 195. Jadi, satu angka setelah 195 adalah 196. Lanjut, kotak terakhir itu berada satu garis setelah 205. Jadi, 1 tambah 205 adalah 206. Sampai di sini paham ya untuk penambahan angkanya. Intinya lihat dari bilangan terdekatnya. Sebelumnya kita kan sudah belajar jika setiap balok ratusan terdiri dari 100 balok satuan. Maksudnya jika balok satuan itu dikumpulkan menjadi 100, itu akan membentuk satu balok ratusan. Ada berapa banyak balok satuan di dalam 9 balok ratusan? Jika satu balok ratusan terdiri dari 100 balok satuan, maka 9 balok ratusan terdiri dari 900 balok satuan. Jika 9 balok ratusan tadi ditambah lagi 1 balok ratusan, maka akan ada 10 balok ratusan.
Jadi ada berapa banyak balok satuan jika ditambah satu balok ratusan lagi? 900 ditambah 100 lagi maka akan jadi 1000. Jumlah dari 10 buah ratusan disebut dengan 1000 dan ditulis 1 kemudian nolnya 3. Jadi di atas ratusan itu ada ribuan namanya ya. Next, ayo kita tuliskan bilangan-bilangan yang dimaksud sesuai dengan petunjuk berikut. Nomor 1, bilangan yang jika ditambahkan 300 hasilnya menjadi 500. Kita fokus ke hasilnya dulu ya. Hasilnya kan tadi 500. Kita lihat di kotak 500. Bilangan yang ditambahkan 300. Jadi kita mundur sebanyak 300. Dari 500 ke 400 mundur 100, ke 300 mundur 200, ke 200 mundur 300. Jadi kita berhenti di angka 200. Nah, jadinya pas kan? 200 ditambah 300 hasilnya jadi 500. Nomor 2, bilangan yang jika dikurangi 200 hasilnya menjadi 700. Ingat, kalau soal seperti ini kita fokus ke hasilnya, yaitu 700. Jika hasilnya kita perhatikan terlebih dahulu, maka operasi hitungnya berlawanan dari soal. Bilangan yang dikurangi 200, jadi lawannya adalah ditambah 200. 700 ditambah 100 adalah 800, jadi ditambah 200 adalah 900. Sekarang kita tes 900 dikurangi 200 hasilnya sama dengan 700. Lanjut nomor 3, bilangan yang jika ditambahkan 10 hasilnya menjadi 900. Kita fokusnya ke 900 dulu ya. Katanya bilangan yang ditambahkan 10. Jadi lawannya adalah dikurangi 10. 900 dikurang 10 adalah 890. Sekarang kita tes 890 ditambah 10 sama dengan 900. Nomor 4, bilangan yang jika dikurangi 10 hasilnya menjadi 1000. 1000 ditambah 10 jadinya 1010. Kita tes ya, 1010 dikurangi 10 sama dengan 1000. Ayah Farida baru pulang dari Jepang. Beliau membawa oleh-oleh sebuah buku tulis. Harga buku tersebut 230 yen. Yen adalah mata uang Jepang. Coba kalian perhatikan bilangan 230 berikut. Ada berapa banyak puluhan untuk menghasilkan 230? 230 terdiri dari 200-an dan 30-an. Sementara 200 merupakan 20 buah puluhan. Jadi 230 terdiri dari 20 buah puluhan dan 3 buah puluhan. Jadi total semuanya adalah 23 puluhan. Coba kalian beri tanda panah pada garis bilangan untuk bilangan di bawah ini. Seperti soal sebelumnya, garis yang agak panjang di tengah itu adalah penambahan 5 dari bilangan sebelumnya. 576 lebih dekat ke 575. Jadi garisnya di sini. 599 itu kalau ditambahkan 1 kan jadi 600. Jadi dia satu angka sebelum 600. 604 itu lebih dekat ke 605, jadi dia sebelum 605. 625 berada di tengah-tengah antara 620 dan 630. Untuk soal seperti ini sudah paham ya? Lanjut, coba kalian tulis bilangan yang tepat pada kotak. Soal seperti ini merupakan latihan soal tentang ayah Farida yang pulang dari Jepang tadi ya. 560 adalah jumlah dari 5 buah ratusan dan 6 buah puluhan. Nomor 2, 560 yang tadi adalah jumlah dari
56 buah puluhan. Nomor 3, 700 adalah jumlah dari 70 buah puluhan atau jumlah dari 7 buah ratusan. Nomor 4, bilangan yang merupakan jumlah dari 98 buah puluhan adalah 980. Jika masih bingung mengerjakan soal yang ini, bisa dipahami lagi tentang ayah Farida yang pulang dari Jepang. Sebelum masuk soal selanjutnya, kita pahami dulu tanda besar dan tanda kecil berikut. Untuk lebih memahami, ingat aja kalau besar itu B-nya kan buncit ke depan, berarti sudutnya juga lancip ke depan. Kalau kecil itu paling gampang, lihat aja huruf K tapi hilangkan garis lurusnya. Ayo kita bandingkan bilangan. Nomor 1, 4 balok lebih banyak daripada 2 balok. Nomor 2, 3 balok sama banyak. Nomor 3, 2 balok lebih sedikit daripada 4 balok. Bilangan manakah yang lebih besar? Tunjukkan tanda besar atau tanda kecil. Nomor 1 ada 495 dan 519. Sehingga 495 lebih kecil daripada 519. Nomor 2 ada 769 dan 764. Sehingga 769 lebih besar daripada 764. Nomor 3, 238 dan 253. Sehingga 238 lebih kecil daripada 253. Paham ya adik-adik, yang lebih besar yang mana, yang lebih kecil yang mana tandanya? Lanjut pada soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Saya membeli 3 pak buku tulis dan 4 pak buku gambar. Jika 1 pak buku berisi 10 buku, ada berapa banyak buku saya? Tanya, kan 1 pak berisi 10. Jadi 3 pak berarti 30 dan 4 pak berarti 40. Maka 30 tambah 40 sama dengan 70. Nomor 2, ayo kita temukan jawaban dari 50 ditambah 80. Perhatikan baloknya. Ada 5 balok puluhan ditambah 8 balok puluhan. Jadinya ada 13 balok puluhan. Maka balok satuan seluruhnya jadinya 130. Saya memiliki 90 lembar kertas warna. Saya telah memakai 40 lembar. Ada berapa kertas warna yang tersisa? Semuanya kan ada 9 buah puluhan, tetapi telah dipakai 4 puluhan. Sisanya jadi 5 puluhan. Jadi berapa kertas warna yang tersisa? 5 puluhan berarti 50. Ayo kita temukan jawaban untuk 170 dikurang 80. Di sini ada 17 puluhan dan 8 puluhan. 17 dikurang 8 adalah 9. Jadi ada 9 puluhan sama dengan 90. Latihan di bawah dicari sendiri ya. Semangat! Pada bab ini masih banyak latihan dan soal-soal yang akan dibahas. Latihan dan soalnya akan dibahas di video selanjutnya ya. Tetap terus semangat untuk belajar, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Nantikan pembahasan soal di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.